Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resetyasa Budiarta dengan NIM 213030502083. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 dengan judul Rumah Dosen FKIP dengan Usaha Bimbingan Belajar. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Berdasarkan beberapa pengertian yang ada, dapat saya simpulkan bahwa rumah tinggal dosen FKIP dengan usaha bimbingan belajar merupakan suatu bangunan yang berfungsi sebagai hunian atau rumah tinggal yang nyaman bagi sebuah keluarga, seorang yang berprofesi sebagai dosen FKIP, serta bangunan yang juga berfungsi sebagai wadah untuk menjalankan tempat usaha bimbingan belajar FKIP. Kemudian, kebutuhan ruang dan fasilitas pada bangunan usaha bimbingan belajar. Menurut buku Pedoman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, Universitas Sriwijaya Unsri tahun akademik 2018 sampai 2019 pada poin 1.6 halaman 3 tentang sarana dan prasarana yang diperlukan oleh FKIP diantaranya ruang baca atau perpustakaan, laboratorium pendidikan, gedung atau ruang kuliah, dan fasilitas peralatan. Kemudian dalam judul tugas ini adapun sivitas atau penghuni bangunan rumah tinggal diantaranya ayah, ibu, anak 1, 2, dan 3. Sedangkan sivitas atau penghuni bangunan usaha bimbingan belajar itu diantaranya adalah ayah sebagai pimpinan, kemudian ada sekretaris, kemudian ada tata usaha, pengajar, dan mahasiswa. Kemudian pada program ruang, berdasarkan tabel program fungsional tersebut, kebutuhan ruang yang diperlukan pada bangunan rumah tinggal diantaranya kamar tidur utama, kamar tidur anak 1, 2, dan 3, kemudian kamar mandi dan WC, kemudian ruang makan, ruang perpustakaan, ruang gym, dapur, ruang keluarga, ruang ibadah, dan carport. Kemudian kebutuhan ruang yang diperlukan pada bangunan usaha bimbingan belajar. Yang pertama ada ruang tunggu, kemudian area parkir, ruang tata usaha, ruang pengajar, ruang sekretaris, ruang pimpinan, ruang perpustakaan, kantin, gudang, toilet, ruang kelas atau ruang kuliah, dan juga ruang laboratorium micro teaching. Kemudian berikut adalah analisa site. Jadi lokasi site-nya itu berada di Jalan Letjen Suprapto. Kemudian tautan lingkungan yang ada di sekitar site itu diantaranya ada PT PLN Palangkaraya, kemudian PDAM Kota Palangkaraya, kemudian Tugu KB, kemudian Akademi Pelayanan Teknik PT PLN, kemudian ada PMI Provinsi Kalteng, kemudian ada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ada RSUD Dr. Doris Silvanus, kemudian ada Masjid Akidah, kemudian ada persimpangan Jalan Ahmad Yani. Kemudian ini merupakan beberapa analisa site. Yang pertama ada analisa angin, yaitu memaksimalkan penghawaan alami di dalam bangunan dengan memperbanyak bukaan berupa ventilasi dan jendela. Kemudian memanfaatkan vegetasi sebagai barrier atau penyaring dari udara kotor yang masuk ke dalam site. Kemudian ada analisa hujan. Bangunan menggunakan atap jenis plana mengetahui daerah Palangkaraya curah hujannya cukup tinggi. Kemudian membuat drainase resapan air untuk meminimalisir terjadinya genangan atau banjir. Kemudian ada analisa matahari, yaitu
penambahan material sun shading pada beberapa titik area bangunan yang terpapar panas terik matahari berlebih. Kemudian memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan di siang hari. Kemudian ada analisa vegetasi, yaitu sebagai penyejuk dan penghawaan alami, mereduksi kebisingan dari luar site, kemudian menyaring debu kotor yang masuk ke dalam site karena terbawa angin. Kemudian ada analisa sirkulasi, yaitu mengatur sirkulasi masuk dan keluar yang berbeda untuk masing-masing bangunan, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya hambatan atau kemacetan pada arus lalu lintas. Kemudian agar tidak mengganggu kondusivitas jalur sirkulasi kendaraan pada masing-masing bangunan. Kemudian ada analisa view dari dalam bangunan keluar site mengarah ke Tugu KB, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Jenderal Suprapto. Kemudian view bangunan dari luar site dapat dilihat dari arah Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Letjen Suprapto. Kemudian ada analisa kebisingan, yaitu letak bangunan diposisikan agak jauh dari sumber kebisingan. Kemudian adanya pemanfaatan vegetasi sebagai barrier pelindung yang mereduksi kebisingan. Kemudian ini merupakan gambaran site plan dan aksonometri bangunan rumah tinggal dan aksonometri bangunan usaha bimbingan belajar. Kemudian ini merupakan denah bangunan. Ada denah bangunan lantai dasar, kemudian lantai 1, kemudian ini ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, samping kiri, potongan A dan potongan BB. Ini merupakan denah bangunan rumah tinggal. Kemudian ini adalah denah bangunan usaha bimbingan belajar. Dan ini adalah potongan BB dan potongan AA, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri bangunan. Kemudian ini adalah perspektif eksterior dan perspektif interior. Yang di atas merupakan perspektif eksterior dan interior dari bangunan rumah tinggal. Dan ini perspektif tampak depan rumah tinggal dan perspektif tampak belakang rumah tinggal. Dan kemudian ini perspektif interior ruang makan dari bangunan rumah tinggal. Kemudian yang di bawah adalah perspektif tampak depan bangunan usaha bimbingan belajar. Kemudian itu ada perspektif eksterior bangunan usaha bimbingan belajar tampak belakang. Kemudian ada perspektif interior, yang dimana ini adalah ruang tunggu pada bangunan usaha bimbingan belajar. Kemudian ini adalah organisasi ruang dan pola sirkulasi pada bangunan rumah tinggal. Organisasi ruang pada lantai dasar itu ada carport, kemudian teras depan, ruang tamu, ruang gym, ruang keluarga, ruang makan, ruang dapur, kamar mandi WC 1, kemudian ada teras belakang, kemudian ada tangga. Kemudian pada denah rumah tinggal lantai 1 yang di atas itu ada kamar mandi WC 2, kemudian kamar tidur utama, kamar mandi dan WC kamar tidur utama, kemudian kamar tidur anak 1, 2, dan 3. Kemudian ada ruang ibadah, ruang laundry, ruang kerja, ruang perpustakaan, dan balkon. Kemudian berikut merupakan jalur pola sirkulasi pada denah bangunan rumah tinggal. Denah lantai dasar dan denah lantai 1. Kemudian di sebelahnya itu merupakan denah bangunan usaha bimbingan belajar. Organisasi ruangnya itu ada teras, kemudian ruang tunggu, ruang tata usaha, ruang pengajar,
ruang sekretaris, ruang pimpinan, gudang, toilet pria, toilet wanita, kantin, dapur kantin, ruang perpustakaan, ruang kuliah atau ruang kelas, kemudian ada ruang laboratorium microteaching. Kemudian di sebelahnya merupakan jalur pola sirkulasi yang ada pada bangunan usaha bimbingan belajar. Kemudian ini merupakan prinsip desain, kedenah dan tampak yang ada pada bangunan rumah tinggal dan bangunan usaha bimbingan belajar. Jadi prinsip desain yang saya terapkan pada kedua bangunan adalah bangunan dirancang dengan konsep kebersamaan sehingga peletakan dan pola pada setiap ruang dibuat saling berhubungan. Bangunan dirancang dengan memaksimalkan penghawaan alami pada setiap ruangan guna memaksimalkan kenyamanan termal melalui bukaan berupa ventilasi dan jendela. Pada siang hari, bangunan dirancang dengan memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan yang masuk melalui bukaan seperti jendela dan ventilasi. Kemudian ini merupakan penerapan prinsip desain pada fasad bangunan atau tampak. Yang pertama adalah saya merancang rancangan batu bata yang disusun dengan jarak tertentu sehingga menciptakan pola rongga yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara dan penghawaan alami. Kemudian saya memanfaatkan papan kayu yang disusun menjadi sebuah sun shading untuk mereduksi terik panas matahari yang berlebih pada bangunan. Kemudian saya menaruh banyak ventilasi dan jendela sebagai penghawaan dan penerangan alami. Kemudian ini adalah tampak depan bangunan rumah tinggal. Kemudian pada bangunan usaha bimbingan belajar, saya juga menerapkan beberapa hal yang sama. Seperti itu yang tampak depan, susunan batu bata dengan pola rongga sebagai jalur sirkulasi udara, kemudian ventilasi jendela sebagai penghawaan dan penerangan alami. Kemudian saya juga menggunakan penggunaan glass block sebagai penerangan alami. Kemudian di sebelah merupakan komposisi bentuk dasar dari bangunan rumah tinggal. Kemudian yang di bawah merupakan komposisi bentuk dasar dari bangunan usaha bimbingan belajar. Kemudian ini adalah pembebanan dan penggunaan material bangunan. Pembebanan struktur dan penggunaan material bangunan. Pada bangunan rumah tinggal, saya menggunakan fondasi batu belah, kemudian slope dengan ukuran 20 x 15, kemudian dengan ukuran kolom 30 x 15, kemudian dengan ukuran balok 20 x 15, kemudian tebal plat lantai 1 itu adalah 15 cm, kemudian ketebalan dinding 15 cm, kemudian saya menggunakan rangka atap baja ringan itu kanal C 75, kemudian dengan reng baja ringan. Kemudian penjelasannya berdasarkan jenis ukuran dan dimensi struktur yang digunakan pada bangunan rumah tinggal, maka diasumsikan struktur pada bangunan mampu untuk menahan beban hidup dan beban mati yang ada di dalam bangunan. Kemudian jenis material yang saya gunakan itu dinding beton plus bata, kemudian untuk atap itu adalah atap multi roof, kemudian rangka atap baja ringan, kemudian untuk balok itu tulangan besi plus beton, kemudian untuk kolom tulangan besi plus beton, kemudian untuk plat lantai itu juga tulangan besi plus beton, untuk dinding itu ada beton plus bata, kemudian untuk fondasi itu saya menggunakan fondasi batu belah, kemudian untuk slope juga dengan tulangan besi plus beton. Kemudian lanjut untuk bangunan usaha bimbingan belajar. Untuk
materialnya saya kurang lebih menggunakan material yang sama. Itu seperti pondasi batu belah, kemudian slope ukuran 20 kali 15, kemudian ketebalan dinding 15 cm, kemudian ukuran kolom 15 kali 15, kemudian ukuran balok itu 20 kali 15, kemudian rangka atap saya menggunakan baja ringan. Dan pada penjelasannya itu ada berdasarkan jenis ukuran dan dimensi struktur yang digunakan pada bangunan usaha bimbel, maka diasumsikan struktur pada bangunan mampu untuk menahan beban hidup dan beban mati yang ada di dalam bangunan. Kemudian jenis materialnya itu tadi kurang lebih sama. Untuk dinding itu ada beton dan bata. Kemudian atap multi roof, kolom tulangan besi plus beton, balok tulangan besi plus beton, slope tulangan besi plus beton. Kemudian pondasi batu belah. Kemudian untuk rangka atap menggunakan baja ringan. Kemudian ini merupakan foto model atau maket monokromatik. Saya membuatnya dengan maket skala 1:100. Dan sebelah kiri merupakan bangunan rumah tinggal, perspektif tampak depan dan tampak belakang. Kemudian sebelah kanan itu merupakan perspektif bangunan usaha bimbingan belajar, tampak depan dan tampak belakang. Untuk material maketnya itu saya menggunakan PVC, kemudian saya potong-potong, kemudian saya satukan sesuai dengan rancangan yang saya buat. Kemudian ini adalah bukti konsul. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya itu merupakan video pembuatan maket saya. Sekian dan terima kasih.